Ibu gajah melahirkan bayi gajah. Semua terdiam mengamati. Tapi, karena telinga Dumbo terlalu besar, ia dijahili oleh petugas sirkus. Ibunya marah dan melempar petugas itu ke air. Dumbo segera berlari ke pelukan ibunya. Bos sirkus sangat marah dan ingin menjual Dumbo ke penawar tertinggi. Karena menurutnya, telinga Dumbo cacat tidak akan bisa membantu keuangan sirkus. Bos sirkus tidak tahu, Dumbo adalah gajah ajaib. Lily dan Peter adalah kakak adik yang bertugas menjaga Dumbo. Peter mengeluarkan bulu untuk menggelitiki Dumbo. Tapi, Dumbo malah tak sengaja menghisapnya. Terjadi sebuah keajaiban. Dumbo mengepakkan sayapnya dan terbang bagai burung. Tapi, Dumbo belum bisa mengontrol gerakannya. Bos menyuruh Donnie membungkus telinga besar Dumbo dan mengeluarkannya ke panggung pertunjukan sirkus. Mata Dumbo berbinar saat melihat bulu di topi wanita. Ia lalu menyedot topi wanita itu. Semua penonton tertawa. Tapi, hal yang dikhawatirkan terjadi. Dumbo bersin dan kain di telinganya lepas. Telinganya yang besar kini terekspos. Semua orang menganggapnya gajah aneh, lalu mengejeknya. Bahkan, seseorang menyebutnya Dumbo atau bayi bodoh, sesuai reklame iklan. Penonton mulai melempar barang-barang ke arah Dumbo. Melihat Dumbo dikerjai orang, ibunya menerobos tenda sirkus. Dumbo bersembunyi di balik kaki ibunya. Petugas sirkus yang kejam muncul. Ia mencambuk ibu Dumbo sambil berteriak-teriak. Karena sering disiksa, amarah ibu Dumbo meledak. Pantatnya tak sengaja menyenggol tiang tenda. Apesnya, tiang itu menimpa petugas sirkus tadi. Petugas itu tewas di tempat. Dumbo merasa bersalah. Gara-gara dia ibunya dikurung. Kakinya juga dirantai. Tengah malam, Dumbo mengendap-endap keluar dan memanggil ibunya dari luar kandang. Ibu Dumbo mendengar suara anaknya, lalu menjulurkan belalainya untuk memeluk Dumbo yang kesepian. Siapa sangka ini adalah pelukan terakhir dari ibunya. Karena keesokan harinya, ibunya dijual oleh bos sirkus. Dumbo mengikuti ibunya dari belakang. Ia ingin terus bersama ibunya. Tapi, Dumbo tidak berdaya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya dimasukkan ke truk. Mungkin perpisahan kali ini adalah untuk selamanya. Melihat truk yang semakin jauh, Dumbo ingin mengejar dan memanggil-manggil ibunya. Ia tidak tahu harus bagaimana tanpa ibunya. Beberapa hari berlalu, Dumbo mogok makan. Ia hanya tiduran di kandang. Lily mengajak Dumbo bicara. Di sirkus ini tidak ada yang kasihan padanya. Dumbo hanya bisa bergantung pada dirinya. Dumbo sepertinya mengerti maksud Lily. Dumbo tertarik dengan bulu yang tergeletak di lantai. Ia menghirupnya perlahan dan mulai terbang. Tapi, ia jatuh tak lama kemudian. Ia bangkit lagi, terbang lagi, dan jatuh lagi. Ia jatuh bangun berkali-kali, dan akhirnya menguasai cara terbang. Lily tiba-tiba punya ide. Kalau Dumbo ikut pentas, sirkus mereka akan dapat banyak uang. Dengan begini mereka bisa meminta bos sirkus untuk membawa ibu Dumbo kembali. Dumbo sangat senang mendengarnya, karena ia sudah kangen berat dengan ibunya. Lalu mereka mulai berlatih keras. Dumbo didandani seperti badut dan berjalan ke arena sirkus. Tapi, Dumbo ketakutan. Ia tak sengaja menginjak telinganya dan tersungkur. Penonton tertawa terbahak-bahak. Demi membeli ibunya lagi, Dumbo dinaikkan ke derek. Karena ia akan menjadi pemadam api hari ini. Melihat dereknya terus naik, Dumbo mulai ketakutan. Tapi, ia memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya. Penonton kagum dan bertepuk tangan. Tapi, seorang badut yang terlalu antusias melemparkan topinya dan mengenai tuas api. Api di atas berkobar-kobar. Dumbo terperangkap di atas menara. Ia berteriak ketakut, tapi tuas apinya macet. Api tak bisa dipadamkan. Lily dengan sigap naik tangga tanpa mempedulikan nyawanya, sambil membawa bulu dan memberikannya ke Dumbo. Dumbo mengambil bulu itu, tapi alas pijakan Dumbo lepas. Dumbo terjun bebas. Di saat terakhir, Dumbo menghisap bulu itu dengan belalainya dan berhasil terbang. Ia menghisap air banyak-banyak dan menyemprotnya ke anak-anak yang mengejeknya tadi. Bos sirkus sangat senang, karena pertunjukan ini sukses besar. Tapi, bagi Dumbo, itu adalah pengalaman traumatis yang hampir merenggut nyawanya. Beberapa hari kemudian, tiket sirkus selalu habis. Bahkan sampai harus rebutan.
Dumbo menjadi primadona di kalangan sirkus. Di luar, terdengar suara klakson mobil. Ia mengira ibunya kembali, dan lari keluar dengan gembira. Tapi, sayangnya, yang keluar dari mobil bukan ibunya, melainkan Io, bos taman bermain yang licik. Di koran, ia melihat berita Dumbo yang viral. Ia menghubungi bos sirkus untuk membeli Dumbo dengan harga fantastis. Bos sirkus tergoda dengan tawaran Io, dan memutuskan menjual Dumbo beserta sirkusnya kepada Io yang licik. Terpaksa, rombongan sirkus dan Dumbo diboyong ke taman bermain yang megah. Supaya banyak pengunjung datang, ia menyuruh Dumbo terbang menggendong seseorang. Ini adalah tantangan yang nyaris mustahil bagi Dumbo. Meski bos sirkus dan anggota sirkus menentang, tapi demi keuntungan pribadi, Dumbo dipaksa berlatih dengan Sarah, seorang bintang sirkus yang cantik. Demi keamanan, petugas memasang jaring pengaman. Latihan pun dimulai. Dumbo lari, menghisap bulu dan terbang. Sekarang, ia sudah menguasai teknik terbang yang benar. Tapi, karena terbang terlalu cepat, Sarah tidak dapat melompat ke punggung Dumbo. Dumbo berusaha keras mendekat, tapi, ia tidak sengaja menabrak Sarah. Ia juga ikut jatuh, dan hampir menimpa Sarah. Sarah baru sadar, kalau aksi ini sangat berbahaya. Tapi, Io masa bodoh. Ia tidak peduli nyawa mereka. Hari ini Sarah dan Dumbo wajib tampil. Penonton yang mau menonton Dumbo membludak. Bahkan mereka rela berdiri. Pentas dimulai. Kali ini, Dumbo diletakkan di atas menara yang sangat tinggi. Kira-kira tingginya 6 lantai. Lily yang menonton di bawah baru sadar. Mereka tidak dilengkapi jaring pengaman kali ini. Ayah Lily mengingatkan petugas. Tapi, petugas bilang, Io menyuruh mereka melepas jaring pengaman. Pentas macam ini sangat berbahaya. Sarah yang sudah berada di atas baru sadar. Tidak ada jaring pengaman di bawah. Tapi, sudah terlambat. Ia cuma bisa pasrah pada Tuhan. Sarah memberikan bulu pada Dumbo. Tapi, bulunya jatuh. Sarah tergelincir dari punggung Dumbo. Sarah sekuat tenaga berpegang pada pakaian Dumbo. Ayah Lily segera melempar tali kepada Sarah. Sarah mendarat dengan selamat. Tapi, Dumbo tidak kuat menahan bobotnya. Di kandang besi tak jauh dari sana, seekor gajah besar yang didandani. Mendengar teriakan Dumbo, gajah itu tampak gelisah. Ternyata, dia adalah ibu Dumbo yang dicari-cari selama ini. Mendengar suara ibunya, Dumbo berusaha keras menghisap bulu. Ia berhasil terbang, dan keluar dari arena, untuk menghampiri ibunya. Akhirnya, Dumbo bertemu ibunya. Tapi, ibunya dirantai. Jadi, tidak bisa bergerak. Io menghampiri mereka, dan berkata kalau ia rugi banyak, gara-gara Dumbo kabur dari arena. Dumbo yang baru saja melihat ibunya, diseret keluar oleh petugas. Io memerintahkan anak buahnya untuk membunuh ibu Dumbo, supaya Dumbo konsentrasi berlatih. Bos sirkus yang juga sama serakahnya, memecat seluruh anggota sirkus. Di mata Io dan bos sirkus cuma ada uang, uang, dan uang. Anggota sirkus akhirnya sadar kalau bos mereka cuma gila uang. Hati nurani mereka tergerak. Mereka memutuskan bersatu untuk menyelamatkan ibu Dumbo. Mendengarnya, Dumbo bersemangat lagi. Ia juga mau ikut membantu. Rombongan sirkus berpencar. Dumbo pura-pura pentas untuk mengalihkan perhatian Io. Separuh rombongan masuk ke rumah monster. Setelah menyingkirkan penjaga, mereka memasukkan ibu Dumbo ke truk dan mengeluarkannya dari sana. Sementara itu, ayah Lily bersusah payah memanjat ke atap tenda. Ia membuat lubang di atap tenda dengan belati. Sarah dan Dumbo yang sedang pentas melihat lubang di atap, dan segera meluncur ke atas. Mereka sampai di pusat kontrol listrik. Dengan sigap, Dumbo mematikan listrik. Seketika, taman hiburan menjadi gelap gulita. Penonton kalang kabut. Io sangat marah, dan menyusul mereka berdua. Tapi, ia terlambat. Dumbo dan Sarah sudah terbang jauh. Karena kesal, ia menghancurkan panel listrik. Tapi, listriknya malah konslet, dan timbul kebakaran hebat. Di tengah kekacauan, Dumbo dan ibunya bersatu lagi. Saat mereka bersiap pergi, mereka baru sadar Lily dan Peter tidak di sana. Ternyata, mereka terjebak di arena sirkus. Di saat terakhir, Dumbo bergegas menyelamatkan temannya. Ia menyedot air di kolam, lalu membuka jalan bagi Peter dan Lily. Akhirnya, semuanya berhasil keluar dari sana. Dumbo berpamitan pada anggota sirkus. Sarah menciumnya dengan hangat.
Dumbo tidak rela berpisah dengan adik kakak ini. Karena selain ibunya, Peter dan Lily adalah sahabatnya. Dumbo dan ibunya masuk ke kapal kargo. Dumbo terus berbalik menatap kawan-kawan. Ia kini justru harus berpisah dengan mereka. Dumbo dan ibunya dikembalikan ke hutan. Dumbo terbang bagai burung. Kali ini ia terbang bebas dan hidup bersama kawanannya. Dumbo merasa ini adalah tempat terbaik baginya. Ia bisa menjadi diri sendiri di sini. Sementara itu, bos sirkus mengganti hewan-hewannya. Dengan atraksi akrobat manusia, ia masih sering memutar rekaman Dumbo. Untuk mengenang masa-masa jayanya, film ini berpesan, tanpa bulu, kamu juga bisa mengepakkan sayapmu dan terbang. Yang penting, kamu percaya kamu bisa melakukannya? Aku Kaki Minyak. Sampai jumpa.